Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Pitiani dengan NPM 101220098 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai tarif Rasul atau pengertian dari Rasul untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi di sini ada pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun pengertian secara istilah kata Rasul yaitu seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Lalu di sini ada dua kata kunci untuk memahami definisi dari Rasul. Yang pertama ada hamil risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang hampir." Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Lalu yang kedua ada qudwatu fi tatbiqi risalah atau menjadi qudwah. Qudwah itu adalah contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Lalu selanjutnya di sini terdapat perbedaan Rasul dan Nabi. Nah, dapat diketahui bahwa Nabi itu berkaitan dengan anaba yang artinya berita. Nah, Nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang ia terima dari Allah kepada umat manusia. Sementara Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia pada zaman ia diutus. Lalu, kalau untuk Rasul itu merupakan pembawa atau pengemban misi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, risalah yang dibawa para rasul ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi kaum yang dihadapinya. Misi yang sama yaitu ada tauhid, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, yaitu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Rasul itu sebagai teladan penerapan risalah. Dalam menjalankan dan mengamalkan Islam, tidak akan mungkin seorang manusia dapat memahami langsung apa yang ada di dalam Al-Quran, kecuali apabila dapat petunjuk dan contoh dari Nabi Muhammad dan para Rasul lainnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai peranan dalam menyampaikan pesan-pesan Allah agar dapat diaplikasikan kepada manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh dalam mengelakkan diri dari menyembah sembahan berhala.
Walaupun demikian, sebagai umat Muhammad, yang wajib diikuti hanya kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan yang sesuai dengan pendekatan bagi manusia sekarang. Di sini terdapat tanda-tanda kerasulan. Yang pertama ada sifat asasi Rasul, yang kedua ada mujizat, yang ketiga ada hasil-hasil perbuatan, yang keempat ada berita kedatangan, dan yang kelima ada berita kenabian. Sifat asasi Rasul. Sifat asas Rasul adalah akhlak mulia yang terdiri dari sidik, tablik, amanah, dan patonah. Sifat asas dan utama ini mesti dipunyai oleh setiap Rasul dan orang-orang yang beriman. Tanpa sifat ini, maka seorang mukmin kurang mengikuti Islam yang sebenarnya, bahkan dapat menggugurkan keislamannya. Misal, sifat dasar sidik. Rasulullah menekankan bahwa kejujuran sebagai akhlak yang utama. Tanpa sidik, maka akan gugur keislamannya. Dengan kejujuran yang dimiliki, walaupun ia berbuat dosa, seperti merogol atau mencuri, masih dapat dimaafkan apabila ia masih mempunyai sifat sidik ini. Nah, dengan sifat asas ini, maka manusia dijamin hidupnya di dunia dan di akhirat akan bahagia. Sifat asas juga bersifat universal. Ini sangat strategik bagi setiap mukmin dalam menjalankan Islam dan memelihara dirinya dari segala cabaran. Lalu yang kedua ada mujizat. Mujizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Mujizat para nabi sebelumnya cenderung dapat dilihat atau dirasakan, seperti contohnya Nabi Ibrahim yang tidak terbakar, Nabi Musa yang membelah lautan, Nabi Sulaiman dapat bercakap dengan segala makhluk, lalu Nabi Daud yang mempunyai kekuasaan dan lainnya, dan Nabi Muhammad sendiri banyak mujizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, misalnya membelah bulan ketika dicabar oleh orang kafir, Al-Quran makluman awal terhadap segala peristiwa yang berlaku dan sebagainya. Di sini terdapat mujizat Rasulullah SAW yang dapat dilihat dan dirasakan, yaitu ada Al-Quran Al-Karim. Nah, mujizat Rasulullah yang paling utama dan hingga hari ini masih bisa disaksikan manusia sepanjang zaman adalah Al-Quran Al-Karim dan keberadaan syariat Islam itu sendiri. Sebab sampai hari ini tak seorang pun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran Al-Karim untuk membuat sebuah buku yang setara dengannya. Selanjutnya ada peristiwa Isra Miraj, yaitu perjalanan malam hari menembus waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak ribuan mil. Hal ini diterangkan dalam Quran surat 17 ayat ke-1. Lalu diteruskan ke langit ke-7 Sidratil Muntaha. Mujizat Rasulullah yang selanjutnya yaitu terbelahnya bulan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bulan yang menjadi satelit bumi itu pernah terbelah. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1, yaitu telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Lalu mujizat yang selanjutnya yaitu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Beliau tercatat dalam beberapa hadis pernah mengobati beberapa sahabatnya. Ali bin Abi Thalib pernah disembuhkan matanya dan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada saat itu betis Salamah bin Al-Aqwa disembuhkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah mengusap kaki Abdullah bin Utaik yang patah dan sembuh seketika seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Lalu, tanda-tanda kerasulan itu adanya kabar gembira. Ciri kerasulan adalah sudah dimaklumkan oleh manusia-manusia sebelumnya mengenai kedatangan Rasul. Nabi Muhammad SAW sudah dimaklumkan ketika zaman Nabi Isa alaihissalam bahwa akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, yang artinya terpuji. Hal ini terdapat dalam Quran surat 61 ayat 6, yaitu tentang berita gembira yang memaklumkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adanya berita kenabian. Ciri-ciri Rasul lainnya adalah adanya berita kenabian seperti membawa perintah dari Allah untuk manusia keseluruhan seperti perintah haji pada zamannya Nabi Ibrahim dan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad.
Hal ini terdapat dalam Quran surat 22 ayat 26 sampai 27 tentang Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk memberitahukan kepada manusia agar berhaji. Lalu dalam Quran surat 6 ayat ke-19 tentang Al-Quran adalah wahyu kepada Rasul dan sebagai berita kenabiannya. Lalu selanjutnya ada hasil-hasil perbuatan dari Rasulullah SAW. Yang pertama ada terbentuknya umat terbaik, lalu tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia, dan yang ketiga ada Islam berkuasa dan sebagai guru alam. Yang keempat, Ustaziyatul Alam. Dalam masa yang panjang, kokohnya Islam sekalipun umat Islamnya mundur. Yang kelima ada kader Nabi, yaitu para sahabat adalah bukti nyata yang menjadikan perubahan-perubahan di Jazirah Arab dan seluruh dunia. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.